Sebuah inovasi juga ya Pak ya dari Ya, Bapenda Agam ya Pak ya? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan meningkatkan efisiensi dan transparansi pelaksanaan dalam rangka pemungutan PBB P2 ini. Koordinasi pendapatan daerah ini. Lebih proaktif gitu Lebih Pak ya? proaktif. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dan sana Agam TV, kembali lagi dengan Iqbal menyapa pemirsa Agam TV dalam podcast Agam Bacarito. Nah, kali ini kita akan membahas putar pendapatan asli daerah di Kabupaten Agam. Sudah hadir narasumber kita dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Agam, Bapak Endri Molson, Eskom. Selamat datang Bapak. Terima kasih Pak sudah hadir dalam podcast Agam Bacarito kali ini Pak. Nah, langsung saja Pak. Ini bagaimana peran dan fungsi Bapenda Pak dalam PAD di Kabupaten Agam sendiri Pak? Terima kasih Iqbal, ke Bapak Ibu, ya, pemirsa yang kami hormati. Pada kesempatan ini terima kasih kepada Dinas Kominfo Kabupaten Agam sudah memberi kesempatan kami dari Bapenda untuk memperkenalkan diri dalam tugas dan fungsi Bapenda. Bapenda adalah sebuah OPD baru di lingkungan pemerintah Kabupaten Agam yang merupakan pembelahan diri dari BKUDA, Badan Keuangan Daerah. Kalau sebelumnya Badan Keuangan Daerah, sekarang ada dua, yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Agam yang biasa disebut Bapenda merupakan sebuah organisasi di bawah pemerintah daerah yang bertugas mengkoordinasikan pendapatan daerah di Kabupaten Agam. Oke Pak, mungkin Pak terkait peningkatan PAD kita di Kabupaten Agam Pak, ada visi misi khusus nggak Pak dari Bapenda sendiri Pak? Ya, untuk peningkatan PAD ini Bapenda akan proaktif, profesional, akuntabel, dan inovatif. Oh berarti singkatan ya Pak? Ya, Proaktif proaktif. Ya, Pak, ya? Bapenda visinya adalah proaktif, profesional, akuntabel, dan inovatif. Dalam tata kata proaktif itulah gerak langkah Bapenda ke depan dalam melaksanakan tugasnya dalam koordinasi pendapatan daerah ini. Lebih proaktif gitu Lebih Pak, ya? proaktif. Oke. Nah, ya. Berarti dari strategi proaktif sendiri itu Pak, ada jabaran strateginya nggak Pak? Ada. Pertama tentu Bapenda akan melaksanakan tugas dalam koordinasi pendapatan daerah ini melalui penerapan beberapa strategi yang diperlukan untuk itu. Pertama itu meningkatkan efisiensi dan transparansi pendapatan. Di antaranya melalui komputerisasi, digitalisasi, dan penggunaan aplikasi-aplikasi yang mempermudah masyarakat dalam pelaksanaan pembayaran pajak daerah dan distribusi daerah. Kemudian juga dalam melakukan aplikasi ini ada beberapa aplikasi yang telah diperkenalkan oleh Bapenda kepada masyarakat, misalnya ada Lapak Agam. Lapak Agam ya Pak? Lapak Agam, kemudian ada Smart Gov, kemudian ada Tech Survey. Jadi harapannya dengan digitalisasi dan komputerisasi ini akan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi sistem pajak daerah. Berarti sebuah inovasi juga ya Pak ya dari Bapenda Agam ya Pak ya? Dalam rangka mempermudah, kemudian dalam rangka meningkatkan proaktifnya, kemudian dalam rangka ada inovasinya di situ. Jadi kita mengadakan beberapa kegiatan, beberapa langkah yang harus kita lakukan. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan meningkatkan efisiensi dan transparansi pelaksanaan pemungutan pajak daerah. Kemudian strategi kedua adalah penggalian potensi pendapatan baru. Jadi kita Bapenda harus terus proaktif menggali potensi-potensi pajak baru sehingga pendapatan daerah ini semakin besar, semakin yang dapat memberikan kemudahan dan memajukan kesejahteraan umum, sekaligus membantu pembiayaan pembangunan di daerah. Kemudian strategi ketiga itu
tidak bisa diabaikan. Bapenda tidak bisa bekerja sendiri dalam mengelola pendapatan ini. Tentu butuh organisasi, OPD, butuh stakeholder lain. Maka untuk itu strateginya adalah kerjasama antar lembaga, baik yang vertikal maupun yang horizontal. Jadi kerjasama ini adalah dalam bentuk proaktif Bapenda untuk merangkul stakeholder lain dalam memperjuangkan peningkatan pendapatan asli daerah. Ya. Ketiga berikutnya tentu kita ini adalah sebuah lembaga yang bergerak untuk pemungutan pajak dan retribusi, tentu selalu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sehingga kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak dan retribusi ini dapat sampai kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Oke Pak. Nah, tadi kan sudah ada strategi ya Pak ya. Ya. Itu dari strategi yang telah diterapkan Pak untuk tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Agam sendiri itu seperti apa ya Pak? Tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Agam secara umum sudah baik, namun tentu selalu harus dilakukan secara terus-menerus sosialisasi dan edukasi. Apalagi untuk kita ketahui bersama dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ditindaklanjuti dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Tentu hal ini ada perubahan-perubahan nilai, perubahan-perubahan nomenklatur, kemudian ada perubahan-perubahan perubahan-perubahan yang harus kita lakukan, sehingga tentu terhadap perubahan-perubahan ini harus kita selalu lakukan sosialisasi dan edukasi sehingga pesan-pesannya sampai kepada masyarakat. Oke Pak, itu berarti salah satu langkah-langkah yang telah dilakukan Bapenda ya Pak ya, untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak Pak. Ya. Itu jadi, ada yang lain lagi nggak Pak? Jadi edukasi ini selalu harus kita lakukan karena bagaimanapun juga jangan masyarakat menganggap bahwa pajak ini adalah suatu beban gitu. Ya. Pajak daerah adalah suatu kewajiban warga negara terhadap negara yang merupakan perintah undang-undang. Baik Pak, sekilas kita juga melihat Pak di beberapa media sosial, Diskominfo Agam, Bapenda Agam Pak, itu terkait sosialisasi ini sangat gencar ya Pak ya. Yeah. Boleh ceritakan Pak beberapa sosialisasi yang telah dilakukan sebelumnya Pak? Dan kita juga lihat ada Sabtu Minggu dari petugas turun ke lapangan untuk mensosialisasikan Pak. Itu seperti apa Pak? Jadi memang dengan keluarnya Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, tentu kami di Bapenda harus selalu menyampaikan pesan-pesan dalam rangka mengedukasi masyarakat. Karena sebagaimana kami sampaikan tadi, terjadi perubahan-perubahan terhadap regulasi yang menaungi pajak daerah dan retribusi daerah ini. Beberapa langkah telah kami lakukan, baik sosialisasi kepada stakeholder, misalnya adalah para bendaharawan, misalnya kan, kepada pengusaha, kepada pemilik usaha, maupun kepada masyarakat. Kemudian edukasi kami sampaikan kepada misalnya ke pemerintah nagari dalam rangka penyampaian SPPT PBB P2. Jadi kami langsung ke nagari-nagari menyampaikan SPT tahun 2024 nih. Tujuan kami tidak lain kembali kepada edukasi sehingga pesan-pesan yang disampaikan dalam Perda ini dapat tersampaikan secara utuh kepada masyarakat, sehingga kewajiban masyarakat terhadap pajak daerah dan retribusi daerah ini dapat semakin baik. Oke Pak, terkait pembayaran nih Pak, mungkin kan sekarang ada inovasi terbaru dari Bapenda ya Pak ya, terkait ada tadi Lapak Agam dan segala macam Pak. Itu terkait digitalisasinya Pak, bisa diinformasikan kepada masyarakat Pak untuk pembayarannya Pak? Bekerja sama dengan Bank Nagari, ya Pak ya? Selalu memberi kemudahan kepada wajib pajak, objek pajak untuk dalam rangka membayarkan kewajibannya ini, tentu harapannya dilakukan langkah-langkah yang semakin mudah. Salah satunya kita menggunakan aplikasi misalnya Lapak Agam itu bisa melalui HP
atau laptop dan sebagainya. Jadi sehingga tidak ada waktu yang terbuang hanya sekedar untuk membayar ke bank. Jadi kita bekerja sama selalu dengan Bank Nagari sebagai pemegang kas daerah untuk selalu mengedukasi masyarakat, memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada, baik fasilitas yang dimiliki oleh Bank Nagari dalam rangka transfer keuangan ini maupun dalam mengedukasi masyarakat terhadap kewajiban pembayaran pajak daerah. Dan berarti Bank Nagari juga ikut mensosialisasikan adalah mitra strategis Bapenda dalam tugas dan fungsi Bapenda dalam pajak daerah dan retribusi daerah. Di samping itu Bank Nagari tentu OPD-OPD yang menjadi pengampu retribusi itu adalah mitra-mitra kami dalam melaksanakan tugas tentang pajak daerah dan retribusi daerah ini. Termasuk pemerintahan Nagari dan Jorong merupakan garda terdepan kami dalam menyampaikan khususnya kalau untuk Nagari PBB P2. Jadi beliau itu katakanlah Bank Nagari, pemerintahan OPD, pemerintahan Nagari adalah mitra strategis Bapenda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pajak daerah dan retribusi daerah. Baik Pak. Nah itu kita sudah cerita panjang ya Pak yang terkait tadi Pak. Ini ada rencana jangka pendek dan jangka panjang nggak Pak dari Bapenda sendiri untuk meningkatkan PAD Kabupaten Agam Pak? Dalam meningkatkan kami seperti bagian yang telah kami sampaikan itu bagian dari strategi kami. Pertama melakukan efisiensi dan transparansi dalam melakukan pemungutan. Efisiensi, transparansi ya Pak? Iya, efisiensi dan transparansi. Kemudian kerjasama dengan mitra-mitra strategis kami dalam merangkul masyarakat dalam pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian tentu seperti KPI, edukasi selalu kita harus lakukan. Ya. Ini ada pesan nggak Pak buat masyarakat Kabupaten Agam terkait dengan kewajiban membayar pajak Pak di Kabupaten Agam Pak? Mungkin untuk ini beberapa saat sebelum beberapa hari kemarin kami telah menyampaikan SPPT tahun 2024 ke Nagari. Harapan kami tentu ini menjadi perhatian kita bersama dalam rangka pemungutan PBB P2 ini. PBB P2 ini telah kami sampaikan SPPT-nya ke kecamatan. Tentu kami berharap SPPT ini terdistribusi ke seluruh wajib pajak yang ada di Nagari tersebut. Berikutnya tentu harapan kami SPPT ini jatuh temponya adalah 30 Oktober 2024. Sehingga ini menjadi kesadaran kita bersama dalam rangka mensukseskan distribusi PBB P2 ini. Harapan kami tentu dengan tagline, ayo bayar pajak dan retribusi daerah demi pembangunan dan kesejahteraan negeri. Mari berkontribusi untuk negeri dengan bayar pajak dan retribusi. Baik, sangat menarik ya Pak slogannya Pak ya. Dengan proaktifnya dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Agam, kita berharap untuk peningkatan ya Pak ya pendapatan asli daerah di Kabupaten Agam. Baik Bapak, terima kasih Bapak sudah hadir dalam podcast Agam Bacarito episode kali ini Pak. Jangan lupa terus Pak juga menyaksikan Agam Bacarito di Agam TV dan episode-episode menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.